Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantowers. Ya, saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsen Hadiah, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Apa kabar? Sehat ya? Semoga dalam keadaan sehat, apapun keadaannya harus tetap semangat ya. Yang diberhentikan dalam pekerjaan, tetap semangat, selalu ada rezeki lain buat saudaraku. Ada pekerjaan lain yang lebih baik, insya Allah buat saudaraku ya. Yang lagi sakit cepat sembuh. Jangan sampai dengan keadaan seperti ini kehidupan kita makin bertambah ngenes. Apa sih? Oke, kembali ke pokok permasalahan atau yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang sapi. Nah, mungkin buat saudara-saudaraku ada yang masih awam dengan kata-kata sapi. Mungkin untuk masyarakat Jawa sudah tahu ya artinya sapi apa. Jadi sapi itu, saudara, memisahkan antara induk sama anaknya. Ya, dalam artian si anak udah usia tepat untuk dipisahkan atau hidup mandiri terpisah dari induknya. Nah, di video kali ini kebetulan anaknya si Mai itu saatnya disapi. Sebenarnya aku udah mulai menyapi sekitar seminggu yang lalu ya, karena videonya aku buat sekarang, jadi aku nanti bakal menjelaskan bagaimana tata cara menyapi anak dari induknya. Jadi memisahkan dengan cara yang halus pelan gitu ya. Oke, apa aja caranya, tata caranya nanti kita bakal simak videonya. Tapi sebelumnya, buat saudaraku yang sudah sering nonton tapi please subscribe, please tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsen Hadiah, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Share ke media sosial kalian agar sedikit info dari aku ini bisa sedikit bermanfaat juga buat saudara-saudara yang lain. Yaudah, kebetulan aku udah beresin kamarnya anak-anak. Nanti aku bakal fokus ke 3 kitten anaknya si Mai ini yang bakal disapi. Oke, simak baik-baik ya, jangan skip biar nggak pertanyaannya tuh sebenarnya aku udah jelaskan tapi tetap dipertanyakan. Oke, sudah, kita ke kamarnya anak-anak sekarang ya. Ya saudaraku, untuk langkah pertama ya untuk menyapi kitten sama induknya, kalian harus pisahkan kandang induk sama kandang anak ya. Jadi seperti ini istilahnya, kita tuh kayak di ini isolasi ya. Jadi dipisahkan antara induk sama anak. Nah, untuk awal-awal memang akan terjadi pemberontakan jiwa ya antara anaknya sama induknya, karena udah hampir 2 bulan lebih mereka berdampingan atau hidup dalam satu kandang, tapi tiba-tiba dipisahkan, otomatis ada rasa ketidaknyamanan dari anak terutama nih ya, karena dia terbiasa hidup dengan induknya, menyusu, tidur, tapi tiba-tiba dilepas, pasti mereka akan ngeong-ngeong karena merasa tidak nyaman dan mencari induknya ya. Untuk awalnya kalian bisa naruh kandang ini dekat dengan kandang induknya, karena ini kitten-kittenku udah hampir 1 minggu aku sapi, jadi udah terbiasa mereka terpisah kandangnya dengan induknya ya. Jadi kurang lebih kalian bisa mendekatkan tuh antara 3 sampai 1 minggu. Nah, lama-lama pelan-pelan kalian harus pisahkan antara jaraknya ya antara induk sama anaknya, biar mereka nanti juga terbiasa dengan hidup sendiri terpisah dengan induknya. Nah, jadi seperti ini ya saudaraku, aku memisahkannya tuh nggak ada jarak, cuman memang dipisahkan dengan kandang gitu ya. Jadi maaf, jadi untuk berinteraksi mereka masih bisa antara induk sama anaknya. Nanti kalau udah lumayan terbiasa seperti ini, kalian bisa pisahkan antara induk sama anaknya dengan jarak yang lebih agak jauh. Jadi si anak atau si kitten sedikit-sedikit bisa melupakan si induknya, tapi ikatan batin masih ada ya. Ya saudaraku, untuk langkah kedua kalian udah bisa mempelajari atau mengajari mereka untuk makan makanan kering. Karena di usia 3 bulan gigi mereka udah cukup kuat untuk menikmati makanan kering ya.
Yuk kita makan anak-anak. Saudaraku, semisal kalian ngasih makanan tapi tidak dimakan seperti ini ya. Jadi karena mereka pada asik lari-larian, jadi untuk makanan mereka tidak fokus. Kalian bisa menaruhnya di kandang ya. Jadi kalian bisa naruh makanan ini di dalam kandang agar mereka bisa lebih fokus untuk menikmati makanan pertama mereka. Tuh kan berantakan. Maaf. Nah saudaraku, di saat mereka susah makan, di saat dikeluarin di luar kandang karena mereka asik bermain, kalian bisa seperti ini ya, mengandang mereka terus ngasih makan mereka di dalam kandang seperti ini. Jadi untuk makan mereka biar fokus ya saudaraku. Jadi kalau memang kayak tadi di luar mereka nggak bisa makan, asik bermain, kalian bisa mengandangi kucing kalian, singkitan, terus ngasih makanan seperti ini ya. Jadi otomatis mereka bakal lebih fokus untuk makan. Ya saudaraku, selain kalian memberikan makanan kering atau dry food, kalian juga sudah bisa memberikan dia air minum. Sebenarnya di saat mereka satu kandang sama induknya, mereka udah belajar minum air putih biasa ya. Selain mereka minum ASI dari induknya, mereka juga minum air putih. Dan pastikan air putih yang benar-benar sehat, dalam artian walaupun mentah tapi tidak berbau dan tidak berasa, yang benar-benar tawar ya saudaraku. Nah, kalau memang kalian punya budget lebih saudaraku, kalian bisa memberikan susu. Tapi kalau memberikan susu itu harus di tempat wadah seperti ini ya. Jangan dikasih dalam botol atau dot. Karena apa saudaraku? Karena kalau mereka minum masih dalam dot, sama saja mereka tidak disapih karena mereka masih menikmati minumannya dalam punting ataupun dot ya. Seperti di usia dia 0 sampai 2 bulanan dia masih ASI atau ngedot atau netek. Nah di saat usia 3 bulan ini kalian harus bisa melepas dia dari dot dengan cara memberikan air minum seperti ini ya saudaraku. Saudaraku, untuk tahap berikutnya ya, kalau usia kitten sudah usia 3 bulan atau udah mulai disapih, kalian sudah bisa mulai memandikan anak kucing ya. Dengan catatan untuk pertama kali mandi, karena dia belum pernah namanya kena air, kalian bisa memandikan dengan air hangat. Untuk takaran kehangatan kalian bisa disesuaikan ya. Kalau bisa sih hangat-hangat kuku, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Senyamannya anak kucing ya, jangan sampai kepanasan, jangan terlalu kedinginan. Karena ini awal mereka untuk pertama kali mandi, bikin dia senyaman mungkin ya. Kalau bisa kalian bisa pakai shower, kalau enggak kalian bisa pakai selang atau apa, jangan sampai dicelup. Takutnya karena dia belum pernah kena air, dia bisa berontak, bisa nyakar-nyakar, juga bisa stres. Nah untuk sampo-nya saudaraku, kalian bisa pakai sampo kucing kalau memang ada budget lebih sih ya. Kalian juga bisa pakai sampo yang biasa kalian pakai, atau kalian bisa juga pakai sampo bayi. Biasanya yang direkomendasikan dari teman-teman itu sih pakai Sweet Sal karena dia lembut, karena dia kan kadar untuk kulit bayi ya. Jadi untuk kulit kepala bayi maksudnya, jadi untuk kucing insya Allah masih aman. Tapi kalau aku, karena aku anak kos dengan budget yang minim, aku biasanya memandikan mereka pakai sampo yang biasa aku pakai. Kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya ya. Kalian bisa scroll lihat bagaimana tata cara aku memandikan kucing pakai sampo apa aja, tata caranya kayak apa, kalian bisa cek.
saudaraku, untuk langkah berikutnya kalian harus bisa ngasih mereka minyak ikan. Karena apa? Karena untuk minyak ikan ini manfaatnya sudah banyak sekali ya. Kalian bisa lihat juga di video-videoku yang lainnya manfaat minyak ikan. Jadi nanti aku juga bakal jelaskan apa manfaat minyak ikan untuk usia kucing 3 bulan yang baru makan makanan kering. Ya saudaraku, untuk minyak ikan sendiri kalian bisa ngasih itu 2 dalam 1 hari ya, pagi sampai malam atau siang sampai malam gitu. Jadi masing-masing untuk awal memberikan minyak ikan, kalian bisa ngasihkan 1 butir ya. Nah, bagaimana cara untuk memberikan minyak ikan? Jadi kalau caranya aku cukup pakai peniti atau jarum apapun ya, tujuannya buat menusuk si minyak ikan agar nanti bisa dicekokin ya ke si kucing, karena dia belum pernah menikmati namanya minyak ikan. Jadi tinggal seperti ini saudaraku. Nah, tujuannya dikasih minyak ikan apa? Karena mereka adalah pertama kali menikmati makanan kering. Jadi mungkin sudah banyak saudaraku yang tahu kalau kalau kucing kebanyakan makan makanan kering, mereka pupnya akan mengeluarkan darah. Nah, tujuannya apa kita ngasih minyak ikan ini? Karena untuk pelumas atau memperlancar waktu dia buang air besar atau pup ya. Karena posisinya biasanya di usia 1 sampai 2 bulan mereka masih makan makanan yang wet food atau makanan lunak. Jadi pencernaan masih aman kan. Nah, karena di usia 3 bulan mereka udah mulai belajar makan makanan kering, otomatis untuk pup biasanya agak seret tuh. Nah, tujuannya dikasih minyak ikan ini biar pupnya lebih lancar. Gitu ya. Jojo, ini namanya Jojo. Ya saudaraku, selain beberapa hal tersebut, untuk usia 3 bulan kalian sudah bisa mulai vaksin. Tapi kalau di kucing-kucingku tuh nggak ada yang namanya divaksin. Kalau memang ada budget lebih atau subsidi buat vaksin, kalian bisa vaksin. Atau kalian bisa berkonsultasi ke dokter atau teman yang lebih paham tentang kucing atau tentang vaksinasi. Usia berapakah kucing bisa divaksin? Kalau setahuku sih usia 3 bulan mereka udah bisa divaksin. 3-4 bulan mereka udah bisa divaksin. Tapi untuk kucing-kucingku sendiri nggak ada yang divaksin. Yang penting di saat mereka udah kelihatan batuk atau pilek, ya kalian bisa jemur mereka di sinar matahari, ya. Kalau enggak sering diajak main-main gini biar mereka ada pergerakan atau gerak. Apabila di salah satu mereka sudah mengalami sakit, misalkan flu atau mata sakit, itu kalau bisa pisahkan. Karena apa? Karena untuk virus-virus seperti itu tuh sangat mudah menular pada kitten. Ya saudaraku, ini aku perkenalkan sekalian ya. Jadi ini adalah anaknya si Mai. Yang kemarin mungkin yang sering ngikutin videoku udah tahu ya, kalau Mai itu ngelahirin 6 tapi tinggal 3 ini. Jadi yang warnanya abu-abu gelap ini aku kasih nama dia namanya JJ ya. Terus yang ada motifnya torti ini ini aku kasih nama Jojo. Dan yang untuk abu-abu ini aku kasih nama dia Jaja. Jadi biar mudah aja sih, Jojo, Jaja, JJ. Alhamdulillah mereka bisa bertahan 3 hidup ya. Tapi saudaraku, untuk si JJ ini dia kayak stunting. Jadi untuk ukuran tubuhnya dia memang lebih kecil dari saudara-saudaranya. Karena kebanyakan kalau kucing melahirkan lebih dari 3 ekor, pasti yang satu ada yang kalah atau mengalah, dalam artian ukuran tubuhnya akan lebih kecil. Karena secara tidak langsung mereka untuk nyusu juga rebutan ya. Tapi alhamdulillah saudaraku, si JJ ini udah mulai gembul, udah mulai sehat. Awalnya dia tuh begeng banget, kurus. Mungkin yang sering lihat videoku tahu ya keadaannya JJ dulu kayak apa. Alhamdulillah mereka pada sehat sekarang. Oke, terima kasih saudaraku, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sedikit info ini bisa bermanfaat buat saudaraku
Dan saya doakan buat saudaraku tetap sehat, begitu juga dengan anabul-anabulnya tetap dalam keadaan sehat, nggak ada kekurangan apapun ya, agar kita diberi kemudahan juga dalam mencari rezeki untuk memberikan makanan kepada anabul-anabul kita ini. Terima kasih saudaraku yang sudah dukung channelku, terima kasih yang sudah support, terima kasih banyak. Sekali lagi buat saudaraku yang sudah sering nonton, jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, di share channelnya Arslan Habib, soalnya anak rantau, soalnya anak kos di Jakarta. Untuk video kali ini, di awal aja aku kelihatan, selanjutnya aku nggak kelihatan karena aku nggak pakai baju. Banyak yang komplain kalau nggak pakai baju mah. Ya namanya di Jakarta panas ya. Terus apalagi aku lagi beres-beres kandang mereka, harus hemat baju lah biar nggak bau dengan bulu-bulu mereka. Oke. Terima kasih ya saudaraku. Buat para rantauers yang ada di luar negeri atau dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. Apalagi yang di luar negeri, menjaga nama baik negara, menjaga nama baik keluarga, dan yang lebih terutama lagi menjaga nama baik saudaraku sendiri ya. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku. Yang lagi sakit cepat sembuh. Jangan lupa kalian harus tetap pakai masker untuk beraktivitas di luar ataupun di dalam rumah. Kalian tetap pakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi peraturan pemerintah. Oke, terima kasih saudaraku. Waktunya mereka untuk di kandang lagi biar lebih fokus untuk makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.